teman-teman, bagaimana kabarnya? Tentunya baik bukan? Bertemu lagi denganku, Wanita Hanifah, pada materi Mari Mengenal Apa Itu Cerpen. Pernahkah kalian membaca apa itu cerpen? Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Nah, di mana cerpen ini merupakan salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Lalu, apa nih bedanya cerpen sama novel? Nah, bedanya dalam cerpen itu tuh ceritanya lebih padat dari biasanya dan memiliki tidak terlalu banyak tokoh. Cerpen juga memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, itu terfokus pada satu tokoh saja. Kedua, ceritanya tidak lebih dari 10.000 kata. Tiga, memiliki puncak masalah. 4, terdapat solusi atau penyelesaian dari masalah. 5, ceritanya padat dan langsung tertuju pada tujuan. 6, alurnya singkat, membuat cerpen tidak memiliki banyak tokoh. Dan yang ketujuh, latar ceritanya terbatas. Cerpen juga memiliki beberapa fungsi, di mana yang pertama itu ada fungsi rekreatif. Nah, fungsi rekreatif ini berfungsi untuk memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur bagi pembacanya. Lalu yang kedua, fungsi estetis. Nah, fungsi estetis ini memberikan keindahan bagi pembaca para karya sastra. Dan yang ketiga, fungsi moralitas, di mana fungsi ini tuh memberikan nilai-nilai moral kepada pembaca sehingga pembaca mendapatkan pengetahuan tentang hal-hal baik dan juga hal-hal yang buruk. 4, fungsi didaktif. Nah, cerpen ini mengarahkan dan mendidik para pembaca dengan nilai-nilai kebenaran dan juga kebaikan di dalam ceritanya. Lalu yang kelima, itu ada fungsi religius, di mana fungsi religius ini mengandung nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama, di mana ini tuh bisa dijadikan teladan bagi para pembacanya. Nah, selain kelima fungsi tadi, cerpen itu juga memiliki fungsi-fungsi lain. Nah, fungsi-fungsi lain ini tergantung dari maksud dan tujuan pengarang ketika mereka menulis cerpen. Lalu, cerpen juga memiliki struktur. Strukturnya terbagi dari 6 bagian, yaitu abstrak, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, apa sih keenam itu tadi? Nah, 6 tadi penjelasannya. Yang pertama abstrak, yaitu merupakan bagian cerpen yang menggambarkan keseluruhan isi dari cerita. Lalu yang kedua, orientasi, yaitu berisi penentuan peristiwa yang akan menciptakan gambar visual dari latar, atmosfer, waktu, dan dari bagian cerita. Nah, di bagian ini juga kalian bakal mengenal para tokoh, lalu menata adegan dan juga hubungan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Lalu yang tiga, rangkaian peristiwa. Nah, pada rangkaian peristiwa ini bagian itu kisah akan berlanjut melalui serangkaian peristiwa antara satu dengan peristiwa yang lainnya yang tidak terduga. Lalu yang keempat, itu komplikasi. Komplikasi ini cerita itu bakal bergerak dari menuju konflik atau puncak permasalahan atau pertentang-pertentangan dari satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Lalu yang kelima tadi, resolusi. Nah, resolusi ini merupakan bagian akhir yang menceritakan dari solusi atau tantangan atau puncak masalah dari cerita ini. Ya, atau bisa juga kita kenal dengan bagaimana cara pengarang untuk menyelesaikan cerpen ini. Lalu yang keenam atau terakhir, yaitu koda. Koda merupakan komentar akhir dari keseluruhan cerita, di mana bagian ini bisa juga disebut dengan kesimpulan cerpen. Nah, dari materi dia tadi, teman-teman tentunya udah mengetahui dong dengan baik apa itu cerpen. Selanjutnya, dapatkah teman-teman menemukan, membaca, dan juga menganalisis cerpen dari berbagai sumber di dekatmu, bisa dari internet, majalah, koran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, yuk membaca, karena membaca akan membawamu untuk membuka cakrawala pada dunia. Sekian materi pada hari ini. Aku Wanita Hanifah, pamit undur diri dan sampai bertemu lagi.